Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan tentang e-government G2B aplikasi e-filing. Di sini kelompok 4 dengan beranggotakan yaitu yang pertama Ahmad Hanif Muslim, yang kedua Anang Gunawan, yang ketiga Anissa Ahzahra Raihana, yang keempat ada Cici Nurbaiti, dan yang kelima ada Delia Tasyali. Langsung saja, di sini kelompok 4 akan menjelaskan atau memaparkan materi aplikasi e-filing. Pengertian e-filing. E-filing adalah suatu cara atau proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara online dan real, melakukan koneksi jaringan internet pada website Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di www.pajak.go.id atau perusahaan penyedia jasa aplikasi atau application service provider seperti online pajak yang menyediakan laporan pajak online secara gratis. Nah, jadi e-filing ini adalah suatu aplikasi elektronik yang berhubungan langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di www.pajak.go.id untuk melakukan pembayaran pajak atau saat kita mengetahui berapa pajak yang kita akan bayar. Terus di sini ada manfaat e-filing. Yang pertama, mempermudah proses perekaman data SPT di dalam basis data DJP. Nah, di mana aplikasi e-filing ini mempermudah perekaman dan SPT dalam basis data DJP itu ketika kita melakukan pendataan SPT, tidak usah orang-orang pajak datang ke rumah kita. Cukup kita buka e-filing ini dan kita langsung isi saja di e-filing tersebut. Terus yang kedua ada mengurangi pertemuan langsung wajib pajak dengan tugas pajak. Nah, yang sudah saya bilang tadi, jadi mempermudah kita, tidak usah kita ke kantor pajak, cukup di rumah dengan internet dan kita masuk ke website wajib pajak tersebut. Mengurangi dampak antrean dan volume pekerjaan proses penerimaan SPT. Nah, jadi dengan adanya kita ngisi di rumah atau ngisi elektronik, jadi mengurangi antrian di kantor pajak tersebut. Yang terakhir ada mengurangi volume berkas fisik atau kertas dokumen perpajakan. Nah, dengan kita ngisi elektronik secara tidak langsung, kita nggak usah pakai kertas ya, langsung saja kita tulis di internet, jadi data kita langsung ada di internet. Terus ada contoh-contoh aplikasi e-filing. Aplikasi e-filing resmi untuk menyampaikan SPT berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 PMK 03 atau 2018 tentang SPT ada 5 berikut ini 5 aplikasi e-filing tersebut. Nah, jadi teman-teman kalau mau bayar pajak bisa menggunakan aplikasi e-filing. Nah, yang pertama ada website DJP online, yang kedua ada online pajak, yang ketiga ada e-filing BRI, yang keempat ada Pajaku, dan yang kelima ada SPT. Tinggal dicari aja.
Terus ada pengimplementasian e-government G2B, aplikasi pelaporan pajak, e-filing pajak online, e-filing. Pengimplementasian e-filing dalam jurnal, pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya-biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing pada kepatuhan wajib pajak, yakni kualitas pelayanan mempengaruhi positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP pertama di Kepanjen. Terus ada sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan pelapor wajib pajak yang pribadi di KPP pertama Kepanjen. Terus ada biaya kebutuhan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pelapor wajib pajak orang pribadi. Nah, penerapan e-filing berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP pertama Kepanjen. Semakin baik pelayanan yang diberikan dalam penerapan e-filing ini, maka akan dapat meningkatkan kepatuhan pelapor wajib pajak orang pribadi. Terus ada tujuan aplikasi e-filing sesuai dengan 3 dimensi e-government. Nah, yang pertama ada productivity, yang kedua demokrasi, yang ketiga ada reflexity. Nah, langsung saja di sini ada productivity. Dengan adanya produktivitas pelaporan pajak online melalui e-filing, maka tentunya akan semakin mudah. Semenjak adanya sebuah terobosan cara lapor pajak online ini, lapor pajak secara online melalui aplikasi e-filing memiliki misi untuk mempermudah wajib pajak dalam menuntaskan perpajakannya dan membantu meningkatkan penerimaan pajak negara. Nah, dengan adanya aplikasi e-filing ini, jadi Menteri Pajak atau orang-orang perpajakan bertujuan untuk mempermudah para masyarakat untuk membayar pajak. Yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia ini kurang dalam melakukan pembayaran pajak, misalnya seperti orang-orang pedalaman gitu ya, dia buat ke kantor pajak itu agak sulit. Jadi dengan adanya aplikasi ini, jadi biar mempermudah dia gitu. Terus ada nih di sini cara e-filing pajak gratis di online pajak. Jadi teman-teman cukup daftar e-filing online pajak dengan gratis, lalu masuk ke fitur e-filing CSV untuk unggah CSV-nya. Atau juga bisa menu hitung pajak otomatis PPh pasal 21 atau PPN. Nah, jadi kita buat ID billing dan store pajak online satu klik dengan Pajak Pay, fitur pembayaran pajak online dari online pajak yang telah terdaftar di Bank Indonesia dan bekerja sama dengan bank prepsi terpercaya. Setelah Anda berhasil melakukan penyetoran, Anda akan menerima BPN, bukti penerimaan negara yang sah dari negara. Nah, kemudian pelapor klik pada menu e-filing CSV. Nah, terus ada kelebihan e-filing. Fitur e-filing online pajak gratis, hitung store dan lapor pajak online menggunakan satu aplikasi, dapat melaporkan seluruh jenis pajak, akses multi pengguna dan multi perusahaan, BPE atau NTTE tersimpan secara online dalam waktu lama. Fitur impor data, kepastian tanggal lapor. Nah, jadi teman-teman gak usah takut dengan membayar pajak online ini, takut dibohongi ya, karena di sini sudah ada kepastian tanggal lapor, terus sudah ada tanda bukti juga dari negara yang sah. Nah, tadi udah kita jelasin productivity. Nah, sekarang langsung demokrasi.
Nah, tentang manfaat demokrasi pada aplikasi e-filing, yakni hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyata-nyatanya. Dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum, keterlibatan keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Nah, terus yang terakhir ada tadi reflexity. Nah, e-filing perpajakan di Indonesia telah sesuai dengan asas kepastian hukum yang menjamin partisipasi masyarakat dan anggota dari suatu organisasi untuk mendorongnya dalam perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada wajib pajak. Telah menyampaikan surat pemberitahuannya melalui media elektronik sebagai berikut. Nah, jadi e-filing ini telah sesuai dengan asas hukum gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut ketipu karena e-filing ini sudah diakui oleh negara gitu dan sudah ada hukumnya. Nah, yang terus di sini ada pemberitahuan gimana sih e-filing ini gitu. Sistem e-filing ini dilengkapi dengan public key, investor atau kunci umum pengecekan yang dapat menjamin keamanan komunitas dari wajib pajak tersebut. Terus selanjutnya ada kepada wajib pajak diberikan nomor identitas yang disebut e-fin atau electronic filing. Nah, jadi kita nggak usah takut akun e-filing kita itu dihack orang gitu, karena kita sudah dapat nomor identitas kita sendiri. Terus ada kepada wajib pajak diberikan tanda bukti penerimaan SPT secara elektronik, printout induk SPT elektronik yang mengandung informasi akurat meliputi nomor pokok wajib pajak NPWP. Nah, jadi teman-teman di sini sudah mendapatkan printout atau tanda bukti setelah kita melakukan wajib pajak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.